Shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kita mulai ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan naik ke surga. Itu bukti bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri karena Engkau menyediakan penolong bagi kami dan Engkau memberikan tempat yang terbaik bagi kami, menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hari ini Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, dan biar kami menikmati hadirat-Mu. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
Sambil angkat tanganmu katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan yang termulia, sebab Dia Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Kami meluluhkan Engkau, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau
damaikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tangan sama-sama katakan. Hidupku menggenapi Yang firman-Mu. kami rindukan dalam hidup kami. Tanda mujizat Kami ada di tempat ini. sertai tiap Sama-sama langkahku. memuliakan Engkau. Kau bersamaku di Menggenapi firman-Mu. dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar pagi hari ini kami bukan hanya memperingati kenaikan-Mu ke surga, tapi kami sendiri juga akan mengalami di surga bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus kami pelajari, harus kami mengerti bahwa Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu. Dan itu yang menjadi kerinduan kami sebelum kami kembali ke rumah. Oh ya Tuhan, kami mau belajar untuk dapat menyelesaikan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku Menggenapi firman-Mu. tanda mujizat Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Karuniakan kepada setiap kami mata hati yang terang pagi hari ini, supaya kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus yang Kau berikan hari ini kepada kami. Kami hidup di dalam berkat, sehingga kami harus tahu bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa. Maka pulihkan keadaan kami, seperti Engkau memulihkan tanah kering di Negev, ya Tuhan. Dan berikan mata air yang membual-bual itu, sehingga segala apa yang kami, benih yang kami taburkan itu bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Taburkan benih-Mu ya Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca dulu. Judulnya adalah
Yesus terangkat ke surga, return to heaven. Dia kembali ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kita kan tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Tuhan saja naik ke surga ada saksinya. Ini bukan hanya 12 murid, saudara. Bukan hanya 11 murid, tapi ada banyak perempuan kemudian dikatakan, dan di sini saksinya juga malaikat, saudara. Tapi sebenarnya apa sih yang terpenting, saudara? Sebelum yang kita perlu belajar sebelum Yesus naik ke surga. Kita melihat sampai Tuhan Yesus itu naik ke surga, artinya semua itu sudah diselesaikan bagian Tuhan. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-6 tadi, ada yang telah dicapai dalam pelayanan, yaitu murid-muridnya itu apa? Memiliki tingkat kesadaran bukan hanya kebutuhannya sendiri. Tetapi di sini murid-murid yang berkumpul ini berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini artinya apa? Dia punya tingkat kesadaran tentang pemulihan bangsa. Makanya kan penting. Hidup ini bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya kota, tapi bangsa, kemudian bangsa-bangsa. Ini yang saya melihat yang sudah dicapai, yaitu tingkat kesadaran ini. Berapa banyak orang percaya? Ini baru tingkat kesadaran untuk kebutuhan sendiri. Banyak gereja juga hanya bicara tentang gereja lokal. Tapi ada yang paling esensi, yang paling ada yang lebih besar yang Tuhan ingin, yaitu tentang bangsa. Mereka berkata, ini tentang pemulihan bangsa, tentang pemulihan kerajaan Israel itu secara jasmani. Kalau hari-hari ini, saudara, ya, kegerakan doa itu sebenarnya kerinduannya adalah apa? Mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah ini, saudara, sampai tingkat pemahaman kesadaran akan pentingnya kerajaan Allah di bumi. Pemulihan bagi kerajaan, pemulihan kerajaan bagi Israel.
Memang saudara, pemahaman yang dimiliki oleh para rasul waktu itu belum utuh, karena dia ingin pemulihan kerajaan Daud ya. Karena waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka ingin satu kemerdekaan. Nah, saudara, ini sebuah kerinduan yang mulia. Nah, banyak orang sudah mengalami dijajah dengan takut. Itu kan penjajahan. Seumur hidup takut terus. Kok nyaman gitu loh. Dijajah dengan apa? Kemiskinan. Dijajah dengan dosa. Nah, saudara, kesadaran ini penting. Dijajah dengan sakit penyakit. Kalau orang ini sudah sadar akan kebutuhannya akan sebuah pemulihan. Ini sebenarnya apa? Ini awal dari sebuah titik terobos dalam hidup. Makanya saya sering kali sampaikan, sesuatu yang buruk itu ketika dialami terus menerus itu menganggap itu sebuah hal yang biasa. Berita buruk ketika disampaikan berulang-ulang itu orang akan berpikir ini sebuah kebenaran. Makanya propaganda ya, berita hoax itu disampaikan gencar sekali, orang langsung berpikir ini sebuah kebenaran. Kalau saudara ngalami hal yang tidak baik, hal yang tidak sesuai dengan firman, dan itu saudara alami tiap hari, dan saudara akhirnya menganggap itu sesuatu yang wajar. Itu contohnya saudara, saudara sulit tidur saja, menganggap awal-awalnya ngalami resah. Tapi kalau itu berhari-hari ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu akhirnya sudah menganggap itu sudah biasa buat saya. Di situ. Jadi sesuatu yang awalnya itu nggak normal, tetapi ketika itu dialami terus-menerus, saudara, itu menganggap ya sudah, itu memang nasib saya. Nah, saudara, kesadaran ini penting, saudara. Kalau kita ini tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pemulihan bangsa, kita ini sebenarnya masih tidur sebagai orang Kristen. Tadi malam saya ngikuti Zoom meeting dengan pemimpin ARAS besar, karena jaringan doa nasional memfasilitasi dari pemimpin PGI, PGLII, PGPI, saudara. Mereka sampaikan pesan-pesan tentang kebangkitan nasional. Dan saya dapat bagian topik doa yang ketiga kalau tidak salah. Saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah sadar pentingnya pemulihan bangsa. Bukan hanya yang dipikir wah, kalau nggak ada ibadah, nggak ada persembahan, nggak ada kolekte, ya, ini. Yang dipikir kami besok makan apa? Saudara, Tuhan Yesus sudah berkata kok, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bahkan saya bersyukur di sini nggak ada ya jemaat yang jualan peti mati. Itu paling sulit, saudara, berdoa, mendoakan Tuhan berkati jemaatmu ini. Itu akhirnya supaya laris, nah, kan?
Salah, saudara. Ya, saya bersyukur, saudara. Tidak menyulitkan pendeta, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara. Mari kita itu memiliki kesadaran seperti para murid. Ini titik terobos awal. Dan Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan di poin ini. Dilihat dari ini kemajuan, saudara. Saya makanya senang ya memperhatikan saudara ini progres, kemajuan. Kalau orang itu ya takut terus, saya ini ya gimana ya? Orang ini berdalih terus, kan banyak orang Kristen tuh punya penyakit bawaan. Udah gereja bertahun-tahun takut terus dipelihara. Dalih terus dipelihara, ya kan? Sakit hati dipelihara. Itu penyakit bawaan, keluar masuk gereja tidak ada perubahan, saudara. Makanya banyak pendeta itu sakitnya komplikasi. Karena menghadapi problem jemaat yang berbeda-beda, saudara. Nah, mari saudara, kita ini memiliki progres. Kalau kita ini sudah mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita mesti mencapai fase ini, saudara. Titik kesadaran pentingnya pemulihan bangsa. Sehingga mengambil waktu yang khusus untuk berdoa syafaat. Berdoa syafaat, ini penting. Dan saudara, karena Tuhan Yesus melihat ini, murid-murid ini sudah mengalami sebuah pemahaman tentang pemulihan bangsa. Dia akhirnya berbicara, saudara. Karena di sini kita melihat murid-murid itu sudah paham. Makanya kan di sini Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan Yesus ini berkata, pemulihan itu harus dimulai dari pribadi. Ketika kamu memiliki impian tentang pemulihan bangsa, dan pemulihan itu dimulai dari pribadi, yaitu Tuhan memimpin hidupmu. Karena apa, saudara? Dalam banyak pengalaman, orang ini ketika salah arah, saudara, itu sangat-sangat membahayakan. Makanya dalam pelayanan ini, saya setelah sekian berjalan 20 tahun, saya mengerti bedanya panggung dengan misbah. Orang yang melayani itu diurapi, saudara. Tapi begitu dia ini mengubah misbah menjadi panggung, bad ending. Karena di dalam pelayanan misbah itu kan apa yang kita bawa kepada Tuhan, apa yang kita korbankan. Karena apa? Di misbah itu harus ada korban. Tapi pelayanan panggung ini apa, saudara? Apa yang aku dapatkan? Ini penting sekali. Makanya begitu seorang itu melayani panggung, saudara, ketika dia tidak dapat pujian bisa kecewa. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang upah, dia bisa kecewa.
Makanya kalau orang melayani Tuhan itu kecewa, berarti dia sedang melayani yang ada di panggung. Karena apa, saudara? Kalau kita belajar dari imam-imam dalam perjanjian lama, begitu mereka ini sudah motifnya salah, saudara. Sudah motifnya mamon, saudara. Itu kusta. Makanya saya sering kali pesan di pendoa-pendoa. Kalau pendoa-pendoa sudah kena suap, itu sudah kena kusta. Apapun yang didoakan, meleset. Jangan berkata, Tuhan berkata. Hamba-hamba Tuhan kalau sudah makan suap. Saudara lihat Imam Eli. Samuel kecil saja mendengar suara Tuhan. Sementara Imam Eli tidak dengar suara Tuhan. Nah saudara, pemulihan pribadi ini penting. Makanya hari Minggu ini saya akan bicara tentang 10 hari perjalanan rohani. Juni 10 hari ini apa yang didapatkan dan fase-fasenya apa. Makanya Bapak Ibu Saudara, pemulihan pribadi Tuhan mulai dari dirimu, bukan mulai dari orang lain, mulai dari dirimu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Karena apapun kita punya kerinduan, punya keinginan baik, kalau tidak punya kuasa, tidak akan sampai. Itu sama seperti orang lumpuh, maksud hati, memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Kayak orang pacaran. Tujuannya apa? Ya kan? Saya pikir perlu kalau ada orang pacaran dikasih ucapan selamat kan. Semoga sampai ke pelaminan. Itu sudah. Bukan hanya semoga selamat di jalan. Sampai pelaminan. Nah saudara, kita ini saudara ikut Tuhan itu kan harus sampai menyelesaikan tanggung jawab kita. Tapi dimulai tanggung jawab pribadi. Pemulihan pribadi itu jauh lebih penting dari apa yang akan saudara capai. Karena apa yang akan saudara dan saya capai ini harus dimulai dari pemulihan pribadi. Ini bicara tentang apa? Kapasitas. Bicara tentang pengetahuan. Bicara tentang otoritas. Ini bicara kuasa. Dan dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Dan kalau minggu kita lihat nanti bagaimana murid-murid itu pertama kali menerima baptisan Roh Kudus. Itu apa yang diucapkan itu dimengerti, saudara. Makanya saudara itu kalau ngomong itu harus ngerti nggak orang itu. Gitu saudara. Itu berkomunikasi kan. Itu ada orang Persia, Media, Melam, Mesopotamia, ada dari Libya, Kirene itu. Mereka ngerti bahasanya. Makanya saudara di dalam pelayanan ini, bagaimana saudara menyampaikan pesan Tuhan dan yang menerima itu ngerti bahasa saudara. Apalagi jadi pemimpin atau gembala-gembala FA. Bahasa saudara ini bisa nggak ditangkap mereka? Misi yang seharusnya saudara emban itu bisa nggak dibagikan ke mereka? Yang tertulis di warta ini bisa nggak saudara pahami? Itu berkomunikasi. Saksi itu berkomunikasi. Menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan bahasa yang dimengerti. Itu namanya saksi, saudara. Kalau saksi itu bahasa hibarabir, berapa. Saudara orang nggak ngerti, saudara. Dikit-dikit bahasa roh. Pesan itu tidak sampai. Bahasa roh untuk pribadi 1 jam, 2 jam, tidak masalah, saudara. Tapi ketika kita berhubungan dengan manusia, saudara, kita harus menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Itu artinya saksi, saudara. Dan Tuhan ini bukan hanya menggenapi
kerinduan Tuhan itu bukan hanya sampai di level pemulihan bangsa, saudara. Tetapi di sini dikatakan dari pribadi itu di awal dari kota ke kota. Yerusalem, kemudian seluruh Yudea. Makanya di dalam perjanjian lama dikatakan apa? Kalau orang itu bisa dipercaya satu kota, dia akan dipercaya 10 kota. Loh, iya saudara. Dalam bisnis, dalam pelayanan sama. Tapi orang saudara, bisnis baru mulai, nyabang ini, wah bubar. Saudara. Fokus. Saya sekian 11 tahun begini. 10 tahun, 11 tahun. Dari 2000 sampai 2011. Saya fokus di Magelang. Saya fokus terus, fokus. Saya bersyukur, saudara. Karena apa? Sesuatu dalam jaringan ini dipercaya Jawa Tengah, dipercaya Indonesia. Ini bukan kemauan saya. Saya pikir itu bicara tentang kapasitas. Karena di sini seluruh Yudea, kemudian Samaria. Ini etnis lain. Orang Samaria ini orang yang apa? Campuran. Kan banyak orang itu primordialis. Jadi yang penting kan sukunya sendiri. Orang rasis, rasnya sendiri. Tuhan Yesus tidak begitu, saudara. Kekristenan itu bertumbuh di antara budaya yang beragam, di antara keberagaman suku-suku bangsa, di antara berbagai peradaban. Kenapa? Kekristenan dimulai dia bertumbuh di dalam penjajahan Roma. Sampai kekristenan itu menaklukkan Roma. Ini sudah. Selalu dimulai dari diri sendiri pribadi, Tuhan. Dan bahkan bukan hanya Samaria, tapi sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Ini bukan hanya ke level berbeda bangsa, level berbeda suku. Kalau kita di Malaysia itu masih satu rumpun, saudara. Tapi kalau sudah ya ke Eropa, ke Arab ini sudah rumpunnya berbeda. Jadi Tuhan itu mau kita itu, dia punya impian melampaui impian kita, saudara. Dia memiliki impian melampaui impiannya orang Israel. Impian para murid ini hanya pemulihan bagi bangsanya. Tapi Tuhan bicara sampai ke ujung bumi. Coba saudara itu memperbesar ya, kapasitas saudara, di-upgrade. Makanya ibadah ini penting, saudara, bukan hanya bicara kehadiran, bukan bicara nyanyi, tapi dampak dari ibadah itu adalah kapasitas yang diperbesar. Kamu berubah oleh pembaruan budi. Ada sebuah perubahan yang jelas yang nampak. Ada sebuah progres yang harus dicapai. Bukan hanya sebagai tradisi. Tapi ada sesuatu yang jelas. Di sini kita melihat bagaimana murid-murid yang mengikut Yesus ini memiliki progres yang bisa dilihat. Jelas. Saudara sakit ya saudara. Saudara apa sih untungnya ibadah kalau sakit nggak sembuh? Ya kan? Berarti nggak ada progres ya saudara. Ibadah saudara ngapain saja? Kalau ketemu Tuhan semua selesai. Ya. Saudara punya problem kok nggak selesai? Berarti nggak ketemu Tuhan. Karena ibadah ini harus benar. Ibadah yang benar itu dampaknya adalah
mengalami sebuah perubahan. Imannya bertumbuh, berubah, beriman, ya, bertumbuh. Makanya saudara, ibadah itu harus dilatih, dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Kita perlu membangun tingkat pengertian yang lebih lagi. Minggu kemarin kita bicara tentang perjanjian. Hati-hati saudara, kalau saudara orang yang suka ingkar janji, saudara nggak akan maksimal hidup saudara. Kenapa? Kematian. Menjilat ludahnya, menjilat tanah, itu artinya apa? Kekalahan. Belajar konsisten. Karena kalau di dalam konteks Yahudi ini kan, perjanjian itu kan yang dikenal mereka dua dari antara itu. Ikat janjinya itu pertama garam, yang kedua darah, ya kan? Kalau perjanjian garam itu begini, saudara. Jadi saudara semua bawa garam dan ini ada kantong. Yuk kita masukkan garam itu di kantong yang sama. Gitu. Kalau seseorang mau memutuskan perjanjian, suruh ngambil garamnya sendiri yang kemarin dimasukin. Bisa nggak? Siapa bisa? Nggak bisa. Warna garamnya sama. Yang terjadi adalah perebutan kantong garam. Nggak bisa ngambil garam sendiri. Perjanjian itu kalau orang sudah berada dalam covenant, itu berarti menjadi dua, menjadi satu, melebur. Perjanjian darah, ya contohnya. Saya ini belum pernah kena transfusi darah. Seandainya ada orang sakit, ya Fani yang alami kan menerima transfusi. Kalau orang yang memberi darah itu nggak balik ke darahku, bisa nggak kembalikan? Nggak bisa. Kematian. Itu perjanjian itu maknanya seperti itu. Sudah. Tidak bisa lagi dipisahkan. Makanya banyak orang memandang ringan perjanjian. Mesti bad ending, saudara. Makanya tadi kemarin kita udah belajar. Penting. Makanya saudara, kita mesti memiliki apa? Tingkat pemahaman yang lebih. Jadi perjanjian garam itu bukan saudara, mari tumpang tangan di garam, bukan. Nah, ini diketapnya sudah hilang garamnya. Itu bawa garam. Nanti satu kali, saudara bawa garam, masukkan kantong. Kayaknya saya kan di sini, saya sebenarnya kan bicara berjemaat itu kan semua kan mendaftar, ya kan? Daftar. Itu membuat sebuah covenant, berada di dalam satu perjanjian. Makanya Rasul Paulus juga berkata kan, kamu itu bukan orang asing, tapi warga kerajaan, keluarga. Karena kalau bicara keluarga ini bukan hanya bicara host, kita kumpul-kumpul satu rumah. Keluarga ini bicara tentang hope. Kita menikmati kebersamaan. Susah senang dinikmati bersama. Jadi Tuhan itu bukan hanya berpikir tentang pemulihan Israel, tapi dia berpikir, ya punya impian itu sampai ke ujung bumi. Makanya Paulus bisa menerjemahkan dalam doanya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya saya sering kali dalam doa, saya karena menerjemahkan makna dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Bukan hanya Israel yang percaya Kristus, tapi setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kan saya beberapa kali sampaikan, orang itu yang masuk surga ini hanya 3 golongan. Yang pertama itu orang yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa salah, dan itu tidak ada. Yang kedua adalah simpanse, keturunan simpanse.
manusia yang bukan keturunan Adam. Dan itu gak ada, ya kan? Dan yang ketiga adalah orang yang percaya pada Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi saudara, pernyataan ini sebenarnya akan membakar hati saudara untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Karena di luar Kristus adalah kebinasaan. Nah, mari kita lihat saudara. Ini pemahamannya penting. Saudara, mari kita melihat sebuah realita bahwa firman Tuhan itu sedang digenapi hari-hari. Kemudian supaya kita bisa ngerti apa yang harus kita lakukan. Di dalam Yesaya 60 ayat 2 itu kan dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Tuhan Yesus itu berkata, yang penting itu terang Tuhan itu terbit atasmu dulu. Baru bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena hari ini saudara, kita ini penting apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Yang tadinya negara itu aman, ya safety, kayak Italia itu kan, gak mungkin bangkrut. Hari ini bangkrut saudara. Turki, saudara, sudah kemarin dielulukan pemimpin sekarang, saudara. Ini kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dampak pandemi ini menghantui ekonomi, menghantui sebuah perubahan sosial, itu menghantui banyak hal, saudara. Bahkan di Indonesia ini, saudara, kayak kemarin Presiden berkata kita perlu berdamai. Karena kemarin gencar-gencar lawan COVID, lawan. Sekarang suruh berdamai, ya kan? Kemarin lawan, saudara. Sekarang berdamai. Berdamai itu, saudara, artinya apa? Ya, tidak saling mengganggu. Gitu. Itu berdamai. Ini terjadi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi yang terpenting, seperti Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Yang penting itu pemulihan pribadi. Saudara, pulihkan diri saudara dari rasa takut, dari kecewa. Saudara nantikan Tuhan. Tuhan itu memenuhi Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Melintasi perjalanan yang maksimal. Itu apa? Seperti perjanjian Abrahamic Covenant, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung. Perjanjian Abraham. Galatia 3 itu juga bicara apa? Iman kepada Kristus itu mengembalikan manusia kepada tujuan ilahi, yaitu diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya belajarlah setia dengan perkara kecil, saudara. Ini saudara, Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga itu sudah menyelesaikan sesuatu. Makanya saudara, kalau kita lihat apa sih yang dilakukan Tuhan selama ia di bumi. Yang pertama itu apa? Melayani, saudara. Dia setelah lahir ya, dengan banyak kontroversinya. Di dalam kitab Markus ini, Tuhan itu digambarkan orang yang
mulai melayani. Menyembuhkan. Menyediakan. Nah, pelayanan Tuhan ini sudah melayani. Apa sih melayani? Dan kalau kita melihat itu, pelayanan pertama itu adalah memulihkan, memberkati keluarga. Yohanes pasal berapa itu? 2. Di keluarga di mana itu? Ingat tak? Kana, ya kan? Dari kehabisan anggur dipulihkan. Tuhan sediakan anggur yang baru. Karena memang banyak keluarga-keluarga yang kehabisan anggur. Kemudian kesembuhan orang kusta. Kenapa? Rabi-rabi Yahudi berkata, sudah mungkin. Makanya di dalam pelayanan ini, saudara, kita ini perlu melihat orang-orang yang sudah hopeless, tidak mungkin. Dan sembuhkan. Penyediaan, orang lapar, 5.000 orang laki-laki. Lapar. Laki-laki itu kalau lapar itu kan tidak bisa dikendalikan. 5.000 orang laki-laki bayar, tidak bisa demo, saudara. Makanya sudah mulai perhatikan ini, orang-orang mulai lapar. PHK ini kan menghantui, saudara. Kalau satu orang kena PHK, itu yang kena dampak satu rumah. Satu laki-laki lapar, satu rumah lapar. Pelayanan itu penyediaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Orang lapar berapa hari, ya, berapa hari ikut Tuhan, 3 hari nggak makan. Ini orang ikut Tuhan tapi nggak makan 3 hari. Loh, apakah ini nggak mungkin? Mungkin sekali, saudara. Kapan hari ketika ada seorang hamba Tuhan, jemaatnya sudah 2 hari nggak makan. Ya. Saya ingat pelayanan Tuhan Yesus itu penyediaan. Apa yang mesti aku lakukan tuh? Berdoa. Karena apa? Tuhan Yesus berdoa. Memecah-mecahkannya dan jadi berkat. Dan ini sebenarnya teladan yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Mengaktualisasi Injil ke dalam tindakan. Pelayanan diakonia itu kan, kasih itu adalah berbagi. Kasih itu adalah mengulurkan tangan, menjadi berkat bagi orang. Tidak dimulai dari banyak, tapi dimulai dari apa yang ada. Kalau saudara terbiasa memberi dari apa yang ada, nanti saudara punya keberanian, punya iman memberi dari apa yang tidak ada. Kenapa? Orang yang punya iman itu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara nggak ada, berdoa, ada. Begitu, saudara. Tuhan Yesus dari apa? Nggak ada, jadi ada. Jadi apa yang ada? 2 ikan 5 roti. Dan airnya, apa yang tadinya tidak ada 12 bakul itu jadi ada 12 bakul. Karena apa? Pelayanan kasih ini adalah pelayanan yang memiutangi Tuhan. Kita akan melihat yang namanya mujizat-mujizat penyediaan Tuhan. Sehingga hidup itu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum. Itu gak khawatir. Nah, ini Tuhan Yesus melayani, memulihkan, menyembuhkan, menyediakan. Jadi kalau ini diaplikasikan dalam hidup saudara, ketemu orang punya masalah, problem, dipulihkan aja. Karena apa? Awal pemulihan itu adalah orang itu ketemu Tuhan. Tapi dasar dari pemulihan itu adalah orang itu adalah terbuka.
mengawali. Jujur, terbuka, percaya Yesus, alami pemulihan. Kenapa? Saudara, dosa itulah yang membuat banyak orang alami sakit penyakit, alami kesakitan. Coba saudara baca kitab Kejadian pasal 2, Kejadian sampai ya pasal 2 saja. Pernah nggak ditulis maka sakitlah Adam? Nggak ada. Apakah dia nggak kerja? Tuhan perintahkan, usahakan dan peliharalah taman ini. Dia usaha, tetap usaha, kerja. Tapi kok nggak ada Adam itu sakit? Ya, nggak ada. Maka Hawa itu 3 hari dia masuk angin. Gak ada sudah. Sakit itu setelah ada dosa. Yang kedua, apa yang dikerjakan Tuhan sebelum dia naik ke surga? Itu memilih dan memuridkan murid. Memilih murid. Makanya kasih itu mesti punya objek. Maka saya lihat ya, orang-orang yang di kota-kota, di Magelang juga. Kalau dia ini nggak punya objek kasih, yang dikasih adalah anjing. Ikuti anjing kemana-mana, ya kan? Coba perhatikan saudara. Orang ini orang nggak punya objek kasih. Orang bisa maksimal itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Masa anjingnya yang dibawa kemana-mana, ngikuti anjing kemana-mana? Kenapa? Manusia ini mengasihi butuh objek. Makanya saudara ini perlu yang namanya melihat potensi orang, dimuridkan, dikasihi. Dikasih itu bukan untuk jadikan objek kasih saudara, tapi bawa dia untuk kenal Tuhan yang sudah mengasihi saudara. Jangan sampai saudara nanti kemana-mana ngikutin anjing. Karena pada prinsipnya manusia ini punya apa? Otoritas. Punya orang yang otoritas di atasnya. Mengikuti. Kalau orang tidak ngikut Tuhan, tidak ngikuti otoritas, ujung-ujung ngikuti anjing, ngikuti peliharaan. Pagi-pagi yang diikuti apa? Suara burung. Ya. Ini terjadi. Loh saudara, lihatlah sekeliling saudara kan. Layangkanlah matamu ke gunung-gunung. Saudara kan lihat. Objek. Kasih itu butuh objek. Maka Tuhan Yesus itu mengasihi muridnya. Memilih dan memuridkan. Sampai diajar. Karena kasih itu memberikan pengetahuan. Menyampaikan nilai-nilai. Ini dikerjakan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus ketika sebagai manusia ini 100% berhasil? Dia ada batasnya. Manusia ini kan sudah diberikan namanya free will ya. Yudas, Tuhan sudah ada batasnya. Dikasih free will dia gagal, ya sudah. Ketika Adam di Taman Eden juga sama. Tuhan sudah punya batas. Bukan berarti Tuhan itu merancangkan kegagalan buat Adam, merancangkan kegagalan buat Yudas Iskariot. Tapi Tuhan sudah memberikan free will buat dia. Dan yang ketiga ini yang terakhir, Tuhan itu memberikan mandat. Ketika mandat ini sudah diberikan, ini terakhir. Makanya di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Mandatnya kalau kita tadi lihat, ini perkataan Tuhan yang terakhir ini kan Kisah Rasul 1:8. Ini mandat dan kuasa untuk melaksanakan amanat aku. Kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Memberitakan Injil.
kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ini mandat. Dan bukan hanya dikasih mandat, tapi diberi kuasa. Saudara. Makanya belajar, saudara ya. Kalau saudara ini mau belajar ya, tentang otoritas, itu mulai dengan pemulihan pribadi. Saudara cari Tuhan sampai saudara ngerti ya, apa artinya kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti saudara hidup tanpa salah. Kadang-kadang kita ini ngikuti free will kita yang salah. Kadang-kadang Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan kita berdiri di perempatan jalan untuk membuat sebuah pilihan. Makanya saudara, kenapa Tuhan Yesus ini naik ke surga? Karena sudah selesai. Dan kita belajar makna apa artinya mempercayai. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Tuhan ini kan memberikan namanya otoritas, mempercayakan mandat menjadi saksi. Menjadi saksi diberikan hak dan otoritas. Makanya saudara sampai di mana? Ini penting, saudara. Progres saudara sampai di mana? Makanya kalau orang itu yang belum sembuh-sembuh kan selalu ada visitasi, ya kan? Ditengok, diingatkan, ya, dicek, gimana sudah bisa makan dengan enak. Waduh, saya kalau makan masih sengkering-sengkering. Oh iya, gitu kan? Itu visitasi. Kalau saudara masih di level visitasi, saudara masih baduke dipegang, ya. Coba dites matanya dibuka begini, itu masih sakit. Ya kan? Oh, kalau selalu minum obat, diingatkan, baca firman ya, gitu. Oh iya. Ya kan? Gimana sore doa dapat apa? Itu kan masih orang visitasi, diingatkan lagi. Tuhan mau kita ini sampai level dipercaya dan punya otoritas. Dan berkali-kali Tuhan mengingatkan tentang pentingnya kuasa ini. Kamu akan menerima kuasa Dunamos. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Tapi faktanya, saudara, kalau saudara ini tidak menghadapkan ya diri saudara kepada kebenaran, fakta itu akan menipu saudara. Ya kita umumnya orang Kristen tuh, wah ya begini dari dulu ya, saya pikir ya begini aja. Sebuah kesalahan itu akan saudara anggap sebuah kebenaran. Menyembuhkan orang itu adalah hal yang biasa kalau kita hidup dalam kebenaran. Melayani orang itu hal yang biasa, nggak perlu diposting, saudara. Banyak orang jarang berbuat baik, saudara. Oh, ngasih sembako saja diposting di Facebooknya, saudara. Ini pikir ini orang yang jarang berbuat baik, orang model itu. Berbuat baik itu sebagai gaya hidup saja, biasa aja. Kalau orang nggak biasa kan kayaknya wow gitu, saudara. Kayak kita ini ya, saudara. Sudah 11 tahun ya pelayanan Gerbang Indah. Biasa aja kita. Oh, nggak usah sibuk foto ini, saudara. Biasa aja. Kenapa itu sudah gaya hidup? Kalau orang tanya, sudah berapa tahun, Pak? Ya kira-kira 13 tahun lah. Udah biasa. Makanya orang suka, wah, kayak gitu aja diposting. Beli beras diposting, ya kan? Setelah itu membagikan, orang diposting. Ngapain diposting? Itu orang tidak biasa berbuat baik. Kalau saudara terbiasa berbuat baik itu, pas gak usah posting. Kita urusan dengan
surga. Kenapa? Perbuatan baik itu memiutangi Tuhan. Tidak ada urusan. Saya juga gitu. Saya tidak ada urusan. Saya kenal sama pendeta di Nias, di Sulam, tidak ada. Saya nggak kenal. Tapi saya ngerti Tuhan suruh saya. Itu sih. Mari kita berdoa hari ini. Kita bangkit berdiri. Apakah pemulihan atas keluarga saudara itu mungkin terjadi? Apakah pemulihan atas bangsa ini mungkin terjadi? Dan apakah pemulihan atas seluruh dunia ini mungkin terjadi? Tuhan berkata, kamu tidak perlu tahu waktu. Waktu itu ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi yang paling penting, kamu mengalami pemulihan pribadi. Yang penting bagaimana kamu menerima kuasa itu. Saudara, betapa pentingnya kuasa itu buat menurut Tuhan. Tapi bagaimana menurut saudara? Kalau saudara itu menganggap gak penting, karena kebanyakan orang Kristen gak punya kuasa, gak punya otoritas. Sebuah kesalahan ketika kelihatan mayoritas itu akan kelihatan, akan dianggap sebagai kebenaran. Tetapi kebenarannya adalah kamu akan menerima kuasa karena Tuhan mau engkau menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan bukan hanya bangsamu sendiri, tapi sampai kepada bangsa-bangsa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau saudara menganggap penting, mari saudara harapkan Roh Kudus sampai saudara itu mengalami sendiri, sehingga saudara bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, bahasa yang dimengerti oleh banyak bangsa. Haleluya, haleluya. Mari harapkan pemulihan itu terjadi dimulai dari saudara. Hina moya sana masena hina masuk. Mari kita sembah Tuhan. Bawa pujian masuk bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ini sinamu yang sana masuk. Kita mengalami ketidakmaksimalan dari hidup karena kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan maksimal, bukan hanya di Yerusalem, seluruh Yudea, tapi kepada bangsa lain di Samaria dan kepada bangsa-bangsa seluruh bumi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
menjadi langkah iman kami untuk kami mempercayai bahwa kami hidup dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kami oleh iman menikmati perjanjian berkat yang Kau janjikan kepada Abraham, Ishak dan keturunannya. Dan hari ini kami membuat langkah iman untuk mempercayai, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu digenapi dalam hidup kami, akan dapat kami wariskan kepada anak-anak, bahkan keturunan kami. Hari ini kami mengambil bagian yang terbaik, bersekutu dengan tubuh dan darah melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Layakkan kami semua Tuhan, dan berkati angguran roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari saudara, dengan iman kita akan melakukan tindakan hari ini. Sebelum kita angkat tinggi di atas kepala kita, saudara harus mengerti apa yang dikerjakan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ia berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Apa yang dikerjakan di kayu salib, apa yang dia selesaikan, yaitu semua tuntutan hukum Taurat, tuntutan hukum dosa, untuk keturunan, sakit, penyakit, kegagalan. Dan apa yang dikatakan tetelestai itu artinya sudah genap. Artinya darah yang dicurahkan itu menjadi meterai perjanjian. Sehingga apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, perjanjian berkat ini digenapi dalam hidup saya dan saudara karena iman kita pada Kristus. Maka mari kita baca dulu firman Tuhan yang kita terima secara khusus hari ini.
1, 2, 3. Dan Aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? kasih Allah Pertolonganku telah ialah dicurahkan dari di Tuhan dalam hati yang kita menjadikan oleh langit Roh dan Kudus bumi. yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan buat kami. Kami tahu itu bukan karena kebaikan kami, dan itu semata karena kebaikan, karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami mengerti jalan-jalan yang harus kami lewati, sampai kami bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama di Firdaus, di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dan kita persiapkan persembahan. Biar Tuhan terus berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang maksimal ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kepada bangsa-bangsa. Kami bawa korban syukur kami ini sebagai ikat perjanjian kami. Ini ekspresi kami mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu ya Tuhan. Dan kami dedikasikan bagi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ibadah pergerakan misi, doa pergerakan misi hari Sabtu dan ibadah Minggu, live recording, live stream dan streaming. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Engkau sudah memulai dalam hidup kami, dan Engkau akan menyertai dan menyelesaikan dalam hidup kami. Demikian juga kami sudah memulai berjalan bersama Engkau. Kami akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dan sebelum kami jadi berkat bagi keluarga kami, kota, dan bangsa, berkati kami lebih dulu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang berfirman, Dia Tuhan sanggup menyelesaikan, menggenapkan dalam hidup. Maka berlakulah setia terhadap perjanjiannya. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang Dia janjikan kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidup, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir. Karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati saudara.